Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rubai Hartiningsih dari jurusan Manajemen Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah presentasi berjudul Peran Bahasa Indonesia dalam Keterampilan Literasi Informasi Petani. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, marilah kita terlebih dahulu mencermati gambar yang ada di salindia berikut ini. Perhatikan gambar berikut antara gambar A dan juga gambar B. Bisakah teman-teman mencermati serta mengetahui perbedaan dari kedua gambar tersebut? Gambar A memperlihatkan seorang petani tomat yang mengalami gagal panen karena tanaman tomat yang ia tanam membusuk akibat curah hujan yang tinggi. Sedangkan gambar B memperlihatkan seorang petani tomat yang menanam tomatnya dalam rumah kaca. Ia berhasil memanen tomatnya dengan hasil yang baik. Perbedaan kedua gambar tersebut terletak dari sisi inovasi serta pemanfaatan teknologi dalam bidang pertanian. Pemanfaatan teknologi dalam bidang pertanian yang dimaksud adalah penggunaan rumah kaca. Rumah kaca adalah inovasi dalam bidang pertanian yang membantu melindungi tanaman yang tidak tahan terhadap cuaca dingin ataupun panas yang ekstrim. Manfaat dari rumah kaca ini seringkali masih belum disadari oleh petani karena kurangnya literasi informasi serta ilmu pengetahuan akan pemanfaatan teknologi di dalam bidang pertanian. Banyak petani di Indonesia yang belum memiliki pengetahuan serta informasi yang memadai untuk membangun modernisasi dan inovasi dalam sektor pertanian dengan tujuan untuk menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing global, terutama bagi petani Indonesia, yang dimana Indonesia itu sendiri merupakan sebuah negara agraris dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Penyebab masih rendahnya keterampilan literasi informasi di kalangan petani adalah karena petani masih kesulitan dalam mencari serta mengakses informasi yang berkaitan dengan bidang pertanian. Keterampilan memperoleh informasi petani salah satunya dipengaruhi oleh kemampuan petani dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebab bahasa merupakan sarana yang membantu petani untuk memahami serta menganalisis sumber literasi yang mereka lihat ataupun mereka baca. Selanjutnya, barulah informasi serta ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari proses literasi informasi tersebut bisa mereka implementasikan dalam kegiatan pertanian. Sebagai sumber daya manusia utama dalam sektor pertanian, nyatanya tingkat pendidikan petani di Indonesia masih sangat jauh dari kata baik. Tabel tingkat pendidikan petani di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS bisa dilihat bahwa petani di Indonesia masih didominasi dengan lulusan SD, yaitu sebanyak 15.023.269 orang atau sekitar 38,49%. Sedangkan lulusan perguruan tingginya hanya sekitar 223.809 orang atau sekitar 0,57%. Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan, di mana rendahnya tingkat pendidikan petani akan mempengaruhi tingkat melek huruf dan teknologi dari petani, termasuk keterampilan berbahasa dan keterampilan menyimak, berbicara, menulis, serta membaca. Keterampilan berbahasa yang baik akan mempengaruhi keterampilan literasi informasi petani dan bagaimana mereka memahami informasi serta ilmu pengetahuan yang masuk. Ilmu pengetahuan atau informasi yang perlu diketahui oleh petani adalah mengenai informasi seputar pertanian, pemilihan jenis bibit unggul, metode bercocok tanam, periode tanam, penanganan hama, dan lain sebagainya. Lalu juga informasi mengenai penanggulangan gagal panen, akses kebutuhan sarana produksi, akses pasar, termasuk mengenai kerjasama dengan para pelaku usaha. Dan yang terakhir adalah informasi mengenai rantai perdagangan komoditas pertanian, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Akibat rendahnya literasi informasi di kalangan petani, seringkali petani tidak bisa berbuat banyak ketika hasil pertanian yang mereka kerjakan dengan penuh kerja keras mengalami kegagalan panen
ataupun kualitas yang dihasilkan sangat tidak baik. Petani juga seringkali kesulitan untuk menjual hasil produksi pertanian mereka dengan harga yang layak. Seringkali mereka kesulitan untuk menemukan akses pasar dan informasi untuk penjualan produksi dari hasil pertanian. Mereka seringkali malah menjual hasil pertanian mereka ke dalam tengkulak ataupun pengepul dengan harga yang sangat murah. Lantas, apa saja cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan literasi informasi di kalangan petani? Literasi informasi di kalangan petani bisa kita tingkatkan dengan memanfaatkan peranan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki peran sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Pada dasarnya, pengetahuan manusia dapat berkembang dikarenakan adanya dua faktor, yaitu memiliki bahasa untuk mengomunikasikan informasi, serta memiliki kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Peran bahasa Indonesia dalam literasi informasi petani adalah, pertama, bahasa merupakan sarana untuk memahami aksara atau dengan kata lain melek huruf. Lalu, bahasa memudahkan petani dalam memahami data, informasi, dan ilmu pengetahuan mengenai pertanian dari sumber literasi seperti buku maupun bacaan yang bersumber dari media elektronik, seperti contohnya adalah platform jurnal, berita, e-book, dan lain-lain. Petani juga bisa mendapatkan informasi dari media lisan. Bahasa sebagai alat komunikasi juga membantu penyampaian informasi atau ilmu pengetahuan dari para ahli pertanian kepada petani agar bisa dipahami secara lebih efektif. Cara ini dilakukan melalui pelatihan serta penyuluhan tani dari pemerintah kepada petani. Bahasa sebagai alat komunikasi juga membantu komunikasi antara petani dengan pelaku usaha maupun antara sesama petani melalui diskusi dalam komunitas tani. Melalui komunitas tani, sekumpulan petani yang memiliki kesamaan kepentingan dalam usaha pertanian dapat saling berdiskusi dan berbagi ilmu pengetahuan untuk mengatasi masalah yang timbul dalam kegiatan pertanian. Adapun solusi meningkatkan keterampilan literasi informasi petani adalah yang pertama, melatih kemampuan membaca, menulis, menganalisis bacaan, menyimpulkan, serta menyampaikan pendapat melalui kemampuan berbahasa yang baik. Cara ini akan membantu petani dalam memahami dan mengimplementasikan apa yang ia baca untuk inovasi serta kemajuan kegiatan pertanian. Yang kedua adalah melakukan kegiatan literasi informasi dalam pemanfaatan teknologi untuk mengakses informasi tentang teknologi budidaya, pengendalian hama dan penyakit tanaman, peningkatan kualitas produk pertanian, dan informasi penting lainnya yang sangat bermanfaat untuk menunjang aktivitas tani. Yang ketiga adalah membaca buku-buku pertanian modern, aktif mengikuti pelatihan dan penyuluhan tani, serta aktif dalam mencari tahu informasi tentang pasar, serta mempraktikkan ilmu pengetahuan dalam penggalapan lahan dan lain sebagainya. Simpulan dari materi yang saya sampaikan kali ini adalah, di era kemajuan teknologi dan informasi seperti saat ini, perlu adanya kesadaran untuk meningkatkan literasi informasi bagi para petani di Indonesia. Untuk membantu meningkatkan keterampilan literasi informasi, maka petani sudah sepatutnya memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, meliputi keterampilan menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Keterampilan berbahasa akan berpengaruh pada keterampilan literasi informasi petani dan bagaimana mereka memahami ilmu pengetahuan yang masuk serta mengimplementasikannya untuk mendapatkan dan memberikan informasi yang berguna dalam inovasi di bidang pertanian. Untuk mendukung kemajuan sektor pertanian, petani juga harus memiliki pola pikir inovatif dan cerdas serta keterampilan berbahasa Indonesia yang baik untuk membantu mengakses berbagai informasi seperti akses kebutuhan sarana produksi, akses informasi pasar, informasi pasca panen, dan informasi lainnya. Serta akhirnya mereka akan bisa mengimplementasikannya untuk modernisasi.
Demikian presentasi mengenai peran bahasa Indonesia dalam literasi informasi bagi petani yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi serta ilmu pengetahuan yang berguna dari presentasi saya kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.